YouTube, on Facebook, on Instagram at King of Pi. I am a pioneer and I love you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas sejarah P-Network yang akan open mainnet akhir tahun 2022 ini, kawan-kawannya. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan. Haryanto, Jumat 21. Ya oke, semalam beritanya kawan-kawan, tapi kita angkat ini hari, kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, Jakarta Insider dunia. Cryptocurrency digembarkan dengan sepak terjang P-Network ya, ciptaan Nicholas Kokalis dan Chen Dion-pan dengan jargon cryptocurrency ramah lingkungan dan bisa ditambang hanya dengan menggunakan handphone. Berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya, tawaran Nicholas Kokalis dengan core timnya bahwa P-Network adalah cryptocurrency yang ramah lingkungan karena tidak memerlukan daya energi besar pada proses penambangannya. Ini adalah sebuah revolusi di bidang uang digital. Nicholas Kokalis seorang dokter di bidang ilmu komputer, sementara Chen Dion-pan adalah dokter di bidang digital, antropologi, kawan-kawan ya. Nah, keduanya telah mendesain P-Network ya dengan sangat apik dan jelas tertera pada white paper P-Network yang telah diunduh oleh hampir 40 juta pengguna dan tersebar di 230 negara, kawan-kawan ya. Nah, oke, tidak pelak lagi ya, P-Network menjadi buah bibir di jagat maya karena hentakannya yang itu bukan cuma pernyataan bernada positif, bahkan cibiran dan pernyataan bernada negatif ya, destruktif pun turut larut mengharu biru menerpa P-Network, kawan-kawan. Tapi berkat kesabaran Nicholas Kokalis dan core timnya, walaupun cibiran ya, kerap menghantam keberadaan P-Network yang launchingnya perdananya ya pada tahun 2019 itu, mereka tetap bekerja menyempurnakan jaringan P-Network. Nicholas Kokalis berdasar riset serius yang dilakukan oleh Chen Dion-pan mengenai perilaku manusia di jagat digital menjadi referensi untuk tetap membuat terobosan baru dalam penyempurnaan jaringan P-Network. Nah, dan membedakan dengan cryptocurrency lainnya yang telah lama hadir, kawan-kawan. Nah, ini baca juga CEO Binance, harga koin P-Network akan meroket saat listing di bursa cryptocurrency pada fase open mainnet. Walhasil ya kawan-kawan, oke kita sambung lagi. Walhasil saat ini P-Network membuat sebuah langkah spektakuler dari jumlah pengguna yang hampir menyentuh ya 40 lebih ya kawan-kawan jutaan pengguna itu. Tingkat kesabaran pengguna yang telah menyebar di 230 negara ini ditopang dengan ekosistem serta utilitas yang ditawarkan, dijalankan pada platform Web 3 dan memiliki blockchain sendiri dan tidak menumpang ke blockchain ke pihak ketiga, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut ke halaman kedua ini, kawan-kawan ya. Oke, seperti apa beritanya? Nah, oke, sekilas sejarah P-Network yang akan open mainnet. Oke, nah, oke, seperti ini. Oke, keunggulan jaringan P-Network ya, tentu bukanlah pekerjaan mudah ya dan cepat. Tapi Nicholas dan Chen Dion-pan beserta core team dan Stanford ya, University cukup sabar untuk tetap mengerjakan berdasarkan roadmap yang telah ditetapkan pada white paper, walaupun terkadang meleset ya dari yang telah dijadwalkan semata-mata untuk kesempurnaan P-Network saat open mainnet nanti. Sekilas sejarah P-Network ya. P-Network adalah cryptocurrency didirikan oleh Nicholas Kokalis dan Chen Dion-pan. Mereka berdua adalah pemilik ya gelar doktoral dari Stanford University, Amerika Serikat. Nicholas Kokalis adalah dokter dalam ilmu komputer, sementara Chen Dion-pan memiliki gelar doktoral dalam bidang digital antropologi. Konsep
P-Network pertama kali ditawarkan pada tahun 2019. Sekaligus peluncuran perdana aplikasi membawa jargon cryptocurrency yang ramah lingkungan pada 2020. Perkembangan P-Network cukup signifikan. Saat peluncuran fase testnet, jumlah pioner atau pengguna sudah menyentuh 1 juta pengguna. Nah, di akhir Juni sampai September 2021, P-Network menyelenggarakan hackathon perdana dengan mengambil tema Blood P Together. Ini adalah sebuah acara kolaborasi di mana para pioner dan pengembang bergabung untuk mendesain membangun masa depan P-Network secara bersama-sama, ya kawan-kawan. Nah, hajat P-Network ya menyediakan hadiah sebesar ya 100.000 US dollar untuk pengembangan aplikasi komersial serta proyek di bidang lingkungan yang kelak akan menopang ekosistem P-Network yang telah ada. Nah kawan-kawan, pada tanggal 25 November 2021 pengguna P-Network telah melebihi dari 29 juta pengguna, yang data saat itu rata-rata lebih dari 60.000 orang bergabung sebagai P-Network setiap hari, kawan-kawan. Sampai pada akhir Desember 2021, Closet Mainnet diluncurkan dan telah berada di fase testnet untuk menguji semua aplikasi yang terkait dengan jaringan P-Network, sekaligus ya melakukan penyempurnaan dan belum ada pertukaran koin P. Nah, oke, ya elemen ketiga kawan-kawan. Oke. Sejak Juni ya 2022 P-Network memasuki babak baru dan ya sudah bisa dilakukan pertukaran koin P. Tapi masih barter antara sesama pengguna P-Network atau peer to peer, kawan-kawan. Sekaligus ya secara bertahap menyelesaikan KIC dan imigrasi hasil penambangan pioner ke dompet P masing-masing. Menurut kabar santer terdengar pada akhir tahun ya 2022 ini ya, core team mengatakan P-Network akan memasuki fase open mainnet dengan tahapan 1 sampai tanggal 30 November 2022. Core team akan menyelesaikan KIC seluruhnya ya kawan-kawan, para pioner. Jadi yang belum KIC bersabar ya kawan-kawan, ini lagi proses kawan-kawan. Meninjau kembali pengguna P-Network yang tidak aktif akan dihapus. Nah ini kawan-kawan, segeralah ya yang tidak aktif kembali diaktifkan kawan-kawan. Nanti menyesal di kemudian hari ya. Aktifkan. Oke. Dan pada bulan yang sama P-Network akan menguji semua aplikasi dan semua utilitas yang telah ada dalam ekosistem P-Network. Nah, selanjutnya ya pada tanggal 1 Desember 2022 Core Team akan menetapkan tanggal melaksanakan open mainnet. Itu sekali ya, itulah sekilas sejarah P-Network dalam menjangkau dan memperoleh kepercayaan dari pengguna di 230 negara ya, yang telah mencapai hampir sekarang sudah lebih ya kawan-kawan 40 juta pionir. Nah kawan-kawan, semoga ini membuat kita semakin semangat ya berita ini ya. Nah itulah perjalanan P-Networknya kawan-kawan, dan kita berharap ya Desember adalah ya hari kebangkitan ya, hari kesuksesan buat kita semua para pionir seluruh dunia tentunya kawan-kawan. Perubahan hidup akan terjadi ya, kesejahteraan ya. Nah sekarang lagi ya masa sulit ya di berbagai negara ya kawan-kawan, dengan ya krisis kawan-kawan. Nah kita merasakan barang-barang yang kebutuhan kita naik signifikan ya.
Dan ya, penghasilan kita segitu-segitu saja kawan-kawannya, tidak mencukupin. Oke kawan-kawan. Nah, sebagai pencerahan buat saya sendiri sebagai admin dan kawan-kawan ya, para pioner, semoga ini kita ya membuat kita semakin cerdas kawan-kawannya, menyikapi semua berita yang beredar ya. Oke. Ya mari kita sama-sama berdoa agar ya Desember menjadi harapan kita semua. Oke kawan-kawan, dukung terus Awang channelnya kawan-kawan. Oke, agar semakin semangat untuk membagikan informasi ya seputaran Pi Networknya tentunya kawan-kawan. Tetap semangat, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.